Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu dan semua saudara dimanapun saudara berada, yang di Jogja, yang di Indonesia, bahkan di banyak belahan negara yang lainnya. Nah, pada pagi hari ini saya akan lanjutkan firman Tuhan yang sudah kita terima dan kita pelajari pada minggu yang lalu, yaitu mengenai karya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita. Minggu yang lalu kita sudah belajar dari Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14. Itu adalah pasal yang sangat ajaib. Saya berdoa saudara melanjutkan akan ayat setelah ayat yang ke-14. Itu berbicara mengenai hal yang sangat ajaib. Nah, di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan 14 itu dikatakan bahwa Bapa itu merancangkan dan merencanakan kehidupan kita, keselamatan kita, panggilan kita, bahkan dikatakan sebelum dunia dijadikan. Itu Bapa di dalam kekekalannya itu sudah melakukan penetapan atas kehidupan saudara dan saya bahwa dia punya rencana keselamatan, dia punya rencana agung, dia punya panggilan, dia punya destiny, dia punya kodrat ilahi untuk saudara dan saya. Bahkan dikatakan sebelum dunia dijadikan. Dan kasih Tuhan rencana keselamatannya itu dieksekusi, itu dipastikan, itu dilaksanakan ketika Yesus datang ke muka bumi ini, hidup di dunia ini, mati disalibkan dan bangkit dan untuk menebus setiap dosa saudara dan saya. Dan Roh Kudus dikatakan dia memeteraikan keselamatan itu, dia menjamin hidup saudara dan saya. Dia memberikan jaminan hidup saudara dan saya sampai saudara menerima semua yang dijanjikan itu. Jadi sejak dari mulanya, bahkan sebelum dunia dijadikan. Saudara bisa bayangkan, Pak, tidak terbayangkan. Saya pikir Tuhan itu menyelamatkan saya 3 tahun yang lalu. Ketika saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya pikir Tuhan menyelamatkan saya itu 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Itulah saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Oke, momen di mana Yesus masuk dalam kehidupan saudara, mungkin memang 3, 5 atau 10 tahun yang lalu. Tapi sebetulnya di hati Bapa, itu di dalam rencana kekekalannya sebelum dunia dijadikan. Saudara jangan berpikir bahwa semuanya itu dimulai pada waktu dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan itu ada masa kekekalan di mana Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus ada di situ. Dan mereka sudah merencanakan akan keselamatan dalam kehidupan saudara dan saya. Lalu memang eksekusinya itu adalah ketika Yesus disalibkan lalu dibangkitkan. Dan setiap saudara yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara menerima keselamatan itu. Dan bukan hanya itu, Bapa merencanakannya, Yesus mengeksekusinya, dan Roh Kudus itu memeteraikannya dan menjadi jaminan sampai saudara menerima yang direncanakan Allah, direncanakan Bapa sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia dijadikan, Bapa itu punya rencana. Yesus memastikannya itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Dan Roh Kudus itu menjadi meterai. Bukan Roh Kudus memeteraikan. Roh Kudus itu menjadi meterai. Roh Kudus sendiri menjadi meterai dan menjadi jaminan. Sampai saya dan saudara menerima apa yang dirancangkan oleh Bapa sebelum dunia dijadikan tadi. Dan itu dipastikan bahwa saya dan saudara itu menerima semuanya, yaitu penebusan, yaitu keselamatan yang ajaib, yang sempurna itu. Saudaraku membayangkan akan apa yang Bapa dan Yesus dan Roh Kudus lakukan secara bersama-sama. Secara simultan, secara bersama-sama. Itu betul-betul tidak terbayangkan saudara. Dulu kita pikir begini. Oh, ketika perjanjian lama itu adalah zaman Allah Bapa. Itu zaman Allah Bapa. Kita pikir begitu. Saya pernah katakan itu. Saya pikir begitu.
Karena hamba-hamba Tuhan yang lain juga mengatakan begitu ketika perjanjian lama itu adalah peran Allah Bapa di situ. Lalu ketika Yesus ada di muka bumi ini itu peran Yesus. Nah ketika Yesus naik ke surga, lalu mulailah gantinya perannya adalah peran Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara. Secara ada betulnya memang ketika itu peran secara langsung. Tapi ketika saya membacakan Alkitab dan membacakan firman Tuhan, meskipun dikatakan bahwa dalam perjanjian lama itu adalah peran Allah Bapa, lalu ketika Yesus ada di muka bumi itu adalah peran Yesus, lalu setelah Yesus naik ke surga itu adalah peran dari Roh Kudus, tapi sebetulnya meskipun Allah Bapa itu ada di surga, Yesus itu ada di surga, dan Roh Kudus itu ada dalam kehidupan saya dan saudara, itu bukan berarti begini, bukan berarti lalu yang di surga itu nganggur. Yang di surga itu hanya melihat dan menanti, lalu yang aktif bekerja itu hanya Roh Kudus. Ternyata tidak begitu. Bahwa Allah Bapa merencanakan keselamatan saudara dan saya sebelum dunia dijadikan. Oh itu lama banget Pak? Iya lama banget. Lalu Yesus menjadikan itu sebagai sebuah kenyataan. Itu juga lama banget Pak? Iya lama banget. Lalu Roh Kudus itu menjadi meterai dan menjadi jaminan dalam kehidupan saudara dan saya. Itu yang sekarang ini sedang terjadi. Tapi sebetulnya lalu Bapa dan Yesus yang ada di surga itu tidak hanya menanti dan dengan harap-harap cemas. Aduh ini anak-anakku bisa selamat atau tidak ya? Aduh ini Pak Kristono ini bisa enggak ya sampai pada titik akhirnya? Aduh ini Pak Kus ini kira-kira mampu atau tidak ya? Lalu Bapa dan Yesus itu hanya harap-harap cemas. Dak dikduk, aduh bisa enggak? Tidak loh saudara. Kita akan baca satu perikop dalam firman Tuhan. Bahwa sebetulnya sementara saya dan saudara hidup di bumi yang makin gelap dan makin kelam. Di bumi yang makin gelap dan makin kelam ini. Sebetulnya Allah Bapa, Allah Anak, Yesus dan Roh Kudus itu bersama-sama bekerja untuk saudara dan di dalam saudara untuk memastikan keselamatan yang saudara terima itu sempurna dan terjadi. Itu jaminan yang ajaib.